Wirausaha. Sekarang aku bakal jelasin divisi lainnya dari FSC. Di sini aku bakal jelasin divisi penelitian. Di divisi penelitian ini kamu dapat melakukan beberapa program. Yang pertama ekspedisi jamur, suksesi jamur. Yang terakhir buat kamu yang pengen banget melakukan penelitian di bidang mikologi, kami ada PKM mikologi. Di sini kalian bakal melakukan penelitian di bidang mikologi untuk diikutkan PKM. Dan yang terakhir yaitu ada divisi humas. Di divisi humas ada kerja apa aja sih? Yang pertama yaitu membuat poster saat ada hari-hari besar. Dan yang kedua yaitu ada lomba poster tentang jamur. Dan yang terakhir pastinya ada workshop dan webinar tentang jamur dong. So, kamu suka makan jamur? Atau kamu tertarik buat budidaya jamur? Atau lagi kamu tertarik buat penelitian di bidang jamur? Jangan ragu, Jangan bimbang, ayo ikut KS Bumi Studi Center. Bumi Studi Center berjamur. Halo Review, ada yang tahu nggak nih kalau di jurusan biologi ada kelompok studi yang berfokus pada bidang mikrobiologi loh. Yuk kita kenalan sama Cosmic. Nah, Cosmic adalah kelompok studi mikrobiologi yang berdedikasi untuk mahasiswa yang memiliki minat yang sama untuk belajar, berinovasi, dan berbagi pada bidang mikrobiologi. Di Cosmic ada 4 divisi yang dapat meningkatkan soft skill kamu loh, seperti soft skill manajemen waktu, kepemimpinan, dan kreativitas. Nah, 4 divisi ini adalah berpengurus harian, divisi penelitian, divisi kewirausahaan, dan divisi hubungan masyarakat. Nah, dari keempat divisi ini nantinya akan mengajarkan beberapa program kerja. Nah, apa aja sih program kerjanya? Yang pertama, ada pelatihan starter Nata de Coco oleh divisi penelitian, yaitu pelatihan yang dimulai dari F0 untuk menumbuhkan bakteri Acetobacter silinum. Yang kedua, ada upgrading dari BPH yang digunakan untuk mempererat kekeluargaan dan meningkatkan kualitas anggota Cosmic. Program yang kedua dari divisi penelitian yaitu ada plasmid. Plasmid merupakan pembuatan yogurt yang nantinya akan diperjualbelikan. Selanjutnya, proker dari divisi humas yaitu Ajeng Sana yang melakukan studi banding dengan kelompok studi mikrobiologi di universitas lain. Hal ini menjadi kesempatan bagi anggota Cosmic untuk memperoleh pengalaman, wawasan, dan tentunya memperluas relasi. Selanjutnya, proker dari kewirausahaan yaitu webinar. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk join Cosmic! Cosmic! Learning, searching, and sharing! Perkenalkan, kami dari kelompok studi Naraya Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niko Ilham Firmansyah yang menjabat sebagai Ketua Umum KS Naraya periode 2024-2025. Dan ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Via Alvareza dari divisi Research and Development atau R&D. Nah, apa sih KS Naraya itu? KS Naraya adalah kelompok studi yang ada di jurusan Biologi Universitas Negeri Surabaya yang mendalami tentang bioinformatika. Nah, apa bioinformatika itu? Bioinformatika terbagi menjadi 2 kata, yaitu biologi dan informatika. Nah, bioinformatika itu menerapkan ilmu informatika untuk mengolah data biologis. Nah, fungsi dari bioinformatika sendiri itu ada banyak. Antaranya yaitu mengidentifikasi hubungan genomik, pengembangan terapi pengobatan, dan juga lain-lainnya. Dalam KS Naraya ini ada beberapa divisi. Yang pertama ada divisi R&D. Program dari divisi R&D yang pertama adalah diskusi penelitian isu terkini. Nah, dalam proyek ini anggota KS Naraya akan dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu akan diarahkan untuk penelitian. Nah, output dari penelitian ini dapat digunakan sebagai PKM, penelitian kebijakan MIPA, lalu untuk lomba-lomba lainnya. Yang kedua ada Critical Journal Review atau CJR. Nah, dalam proyek ini sama, anggota Naraya akan dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu akan diarahkan untuk mereview artikel tentang bioinformatika terkait isu terkini. Nah, hasil review ini akan digunakan untuk divisi sempur
dan juga bisa digunakan untuk PKM, penelitian kebijakan MIPA, lomba-lomba, dan submit artikel. Nah, untuk divisi selanjutnya yaitu terdapat divisi seminar dan publikasi atau SEMPUK. Dalam divisi ini terdapat 2 program kerja, yaitu yang pertama adalah workshop yang bekerja sama dengan KFP Biologi. Workshop ini meliputi workshop tentang bioinformatika. Selanjutnya adalah NBC atau Naraya Bioinformatics Center, di mana dalam program kerja ini akan dilakukan pembuatan infografis berupa hasil review jurnal dari program kerja CGR yang akan di-share atau di-publish di Instagram Naraya. Selanjutnya adalah divisi sumber daya manusia atau SDM. Nah, pada divisi SDM atau sumber daya manusia terdapat beberapa program kerja, yaitu yang pertama adalah open recruitment atau penerimaan anggota baru. Selanjutnya adalah pengembangan diri. Nah, dalam program kerja ini anggota SDM akan mencari informasi terkait webinar atau workshop bioinformatika yang dapat bekerja sama dengan Inbio. Selanjutnya akan di-share kepada seluruh anggota Naraya. Selanjutnya adalah program kerja upgrading. Dalam program kerja ini yaitu berupa penyambutan anggota baru dan pemaparan materi terkait dasar-dasar bioinformatika. Nah, dengan berbagai proja dari masing-masing divisi, anggota Naraya akan dapat memperdalam ilmu bioinformatika yang tentunya akan berguna bagi masa depan. Bioinformatika sendiri dapat diimplementasikan dalam pembuatan vaksin, lalu sebagai kandidat obat, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, marilah bergabung dengan KS Naraya untuk memperdalam ilmu bioinformatika demi masa depan yang lebih baik lagi. Naraya, Bioinformatika Jaya! Halo semua, perkenalkan nama saya Tatiana Cinta Davara Cirin selaku Ketua Kelompok Studi Sri Gunting. Kelompok Studi Sri Gunting merupakan kelompok studi yang mempelajari mengenai aspek-aspek kehidupan burung, yakni terkait morfologi, habitat tempat tinggal, dan juga perilakunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait benefit dan juga divisi yang ada di Kelompok Studi Sri Gunting. Di dalam kelompok studi Sri Gunting sendiri memiliki 3 divisi. Yang pertama ada divisi PSDM yang memiliki program kerja unggulan yaitu pengamatan rutin. Yang kedua ada divisi Kominfo yang memiliki program kerja unggulan BOTM atau Bird of the Month. Dan yang ketiga ada divisi Litbang yang memiliki program kerja unggulan yaitu Sapa Jenis. Oke, untuk benefit bergabung kelompok studi Sri Gunting, yang pertama, mendapat banyak foto koleksi burung, lalu yang kedua, mendapat banyak relasi dan juga pengalaman, lalu yang ketiga, dapat melakukan pengamatan sekaligus healing. Bagi kalian mahasiswa baru biologi maupun pendidikan biologi yang berminat untuk mengikuti pengamatan burung, bisa bergabung dengan kelompok studi Sri Gunting. Kita tunggu kalian. Hai semuanya, kami dari Bivalvia. Kami akan menjelaskan apa sih itu Bivalvia. Penasaran kan? Yuk simak penjelasan kami. Check it out. Apa itu Bivalvia? Bivalvia merupakan salah satu kelompok studi jurusan biologi, fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam yang bergerak di bidang agrobisnis, yaitu divisi pertanian dan divisi perikanan. Lalu Bivalvia mempunyai 4 divisi, yaitu divisi pertanian, divisi perikanan, divisi medcom, serta divisi asesmen. Lalu Bivalvia memiliki program kerja yang saat ini akan dilaksanakan, yaitu webinar, studi banding, pelatihan bidang pertanian, pelatihan bidang perikanan, lalu terdapat lomba poster ilmiah. Selanjutnya adalah rapat rutin. Rapat rutin ini dilakukan setiap 2 minggu sekali secara online maupun offline. Biasanya rapat rutin ini membahas tentang
Prokja dari setiap divisi. Yang selanjutnya adalah pelatihan perikanan. Pelatihan perikanan ini bertujuan untuk menambah ilmu baru bagi mahasiswa biologi tentang bagaimana cara yang tepat untuk membudidayakan ikan. Nah, Prokja ini tidak hanya diikuti oleh internal Bivalvia, tetapi bisa untuk mahasiswa baru biologi. Pelatihan pertanian merupakan pelatihan internal yang akan diikuti oleh seluruh anggota kelompok studi Bivalvia dan mahasiswa baru. Lalu, selama pelatihan pertanian ini, kami akan belajar mengenai hidroponik, microgreen, dan tanaman toga yang bertujuan untuk transformasi pertanian yang berkelanjutan di masa depan. Lalu, program kerja kelompok studi Bivalvia ini terdapat webinar, studi banding, serta lomba poster ilmiah. Nah, sekarang kalian nggak tahu kan apa itu Bivalvia? Menarik bukan? Yuk join Bivalvia! Bivalvia, pemuda jangan takut bertani! Kakak Bivalvia dulu ya! Dadah! Halo adik-adik mahasiswa baru jurusan biologi, kita dari kelompok studi Orchid. Kelompok studi Orchid adalah suatu kelompok studi yang berfokus pada tanaman anggrek, di mana kita belajar mengenai bagaimana cara perawatan, kultur jaringan, dan spesies anggrek. Program kerja kami yang pertama ada serah terima jabatan, di mana ini merupakan proses dari serah terima jabatan dari periode lama menuju periode baru. Kemudian program kerja kedua yakni rapat rutin. Di sini kita akan berdiskusi dan berbagi ide serta inovasi di kelompok studi Orchid ke depan. Kemudian program kerja yang ketiga yakni kunjungan dan praktek kultur jaringan yang ada di Lab Sememi Anggrek Surabaya. Program kerja yang keempat ada tangga DO yang bertujuan untuk mencatat dan mengamati proses perkembangbiakan tanaman anggrek. Program kerja yang kelima adalah webinar. Webinar merupakan sesi edukasi online yang mengundang pakar anggrek. Program kerja yang terakhir adalah foto kontes, di mana foto kontes merupakan program unggulan pada kelompok studi Orchid. Itu dia beberapa program kerja dari kelompok studi Orchid. Orchid mengajak kalian semua untuk bergabung dalam kelompok studi yang penuh inspirasi, di mana kalian bisa mempelajari tentang beberapa macam dari tumbuhan anggrek, mulai dari anatomi, morfologi, dan juga teknik budidayanya. Ayo kita bersama-sama mengikuti kelompok studi Orchid dan menjadi generasi baru yang membawa perubahan positif di dunia biologi. Hai, aku Maulida. Aku dari divisi PAB, yang mana PAB adalah penggiat alam bebas. Apa sih Moluska itu? Moluska adalah kepanjangan dari mahasiswa biologi konservator alam, yang mana Moluska ini berfokus kepada bidang konservasi alam. Kalian tahu nggak sih apa filosofi dari logo Moluska ini? Logo Moluska yaitu logo dari gambar siput yang mempunyai filosofi yang keren, yaitu alon-alon asal kelakon. Salam lestari. Kalian tahu nggak Moluska itu bergerak di bidang apa aja? Yang pertama, konservasi biodiversitas, kedua, pengelolaan sumber daya alam, serta yang ketiga, edukasi dan penyuluhan lingkungan. Dalam hal ini, Moluska berfokus pada konservasi tanah dan air, pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan, penelitian dan monitoring populasi satwa liar, serta kampanye kesadaran lingkungan terhadap masyarakat yang biasanya diadakan melalui webinar, workshop, maupun pelatihan.
Yuk gabung bersama kami di kelompok studi Moluska. Moluska, salam lestari. Halo Dansos, selamat datang di jurusan Biologi. Nah, di sini kita mau tanya-tanya Mbak nih. Pasti kalian punya skill make up, skill tari, tapi masuk jurusan biologi langsung bingung kan gimana ngembangin skillnya. Nah, di jurusan biologi ini ada kelompok minat yang mewadahi skill tersebut. Jadi kalian bisa tetap mengembangkan skill tersebut. Namanya kelompok minat Dansologi. Bener banget nih Kak, jadi di biologi kita nggak melulu soal alam ya, kita bisa belajar soal seni loh. Dan kita bisa bekerja sama dengan komunitas seni lain dari luar UNESA maupun kelompok studi lain yang ada di biologi. Apa aja sih Kak benefitnya masuk Dansologi? Wah banyak banget loh. Yang pertama kita bisa mengasah kreativitas seperti belajar make up, styling rambut, dan membuat gerakan tari baru. Nah yang kedua pastinya juga kalian bisa menampilkan bakat kalian oleh Dansologi ini dengan showcase dan kompetisi lainnya yang bisa diadakan dalam Dansologi. Dan yang ketiga, kalian juga bisa menambah pengalaman baru seperti yang tadi, banyak melatih kreativitas, terus habis itu ikut workshop, dan ikut event-event lainnya. Terus yang keempat, juga bisa menambah relasi, kayak kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau mau sayang ya harus kenalan dong. Nah yang terakhir, yang kelima, kalian bisa ikutin diskusi menarik tentang sejarah, budaya Danso, dan topik-topik terkait identitas diri dan ekspresi diri. Lalu yang terakhir, kalian juga bisa curhat-curhat tentang dunia perkuliahan. Jadi banyak kan benefit yang kalian dapatkan? Ayo review, join Dansologi. Dansologi, kembangkan biologi dengan kreativitas seni. Halo adik-adik maba, bagi kalian yang memiliki bakat dan minat di bidang musik, gak perlu ragu lagi, ayo join ke Bionikal. Karena di Bionikal sendiri kita akan latihan dan seru-seruan bareng. Dan di Bionikal sendiri ada banyak kegiatan yang menarik lainnya yang akan dijelaskan oleh Kak Rihan. Jadi di Bionikal kita mempunyai kegiatan Bio Charity, yakni kegiatan penggalangan dana dengan melakukan permainan musik pada saat Car Free Day di Taman Bungkul. Selain itu kita juga sering mengisi acara-acara HMP seperti Testo Estro dan Biofit. Kita juga punya acara kompetisi musik yang dinamakan Bioharmoni. Jadi tunggu apa lagi buat adik-adik yang mau terus sama kita? Mari kita ciptakan harmoni yang indah bersama di Bionikal. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja menjaga seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Gimana nih? Udah ada yang nemuin skill atau kemampuan sesuai bakat minat kalian belum? Kalau di antara kalian ada yang memiliki minat akan seni dan ingin mengekspresikan diri kalian lewat tulisan, cocok banget nih buat kalian buat masuk ke kelompok minat Columbia. Di sini kalian bakal nemuin teman-teman yang memiliki minat yang sama serta dapat memperluas relasi kamu loh. Apa sih Kak kelompok minat Columbia itu? Kelompok minat Columbia adalah wadah bagi kamu, mahasiswa biologi, untuk mengembangkan skill, minat, bakat di bidang jurnalistik dan juga fotografi.
Nama Columbia diambil dari nama Latin burung merpati yaitu Columba ligius. Nah, apa sih arti dari burung merpati di dalam logo Columbia? Arti dari burung merpati di dalam logo Columbia adalah sebagai pengantar pesan bagi kamu mahasiswa biologi. Lalu, warna hijau yang berada di logo Columbia adalah warna ciri khas dari jurusan kebanggaan kita yaitu biologi. Adapun program kerja dari KM Columbia yang challenging dan monoton dan akan mewarnai hari-harimu. Yang pertama ada upgrading kepengurusan yang berbenefit memperluas relasi dan pastinya seru abis. Yang kedua ada kompetisi nasional, antologi puisi dan cerpen yang tahun ini diikuti 100 peserta lebih dari beberapa daerah dan beberapa kampus ternama. Ketiga ada biologi majalah. Nah, di sini kalian akan belajar bagaimana cara membuat majalah yang unik dan menarik. Tentunya majalah ini akan memuat tentang event-event mahasiswa biologi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, gimana nih teman-teman? Masih kepo dengan program-program kerja kita? Ingin jadi penulis handal kayak kita? Yuk buruan kepoin kita di Instagram KM_Columbia. Jurnalis biologi, tidak ada alasan untuk tidak menulis. Sampai jumpa di kelompok minat Columbia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari komunitas kami, komunitas Langgas. Saya adalah ketuanya, Satya Persadiwa, dan ini adalah rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Alvina Damayanti dari Divisi Fotografi dan Videografer. Dan saya Yola Eka Fathia dari Divisi Seni Rupa. Baik, jika kalian bertanya, apa tujuan Langgas ini didirikan? Langgas ini berdasarkan artinya kebebasan berseni. Kita akan mengumpulkan calon-calon anggota yang memiliki minat yang sama dalam melakukan seni. Dalam komunitas ini terbagi ada 3 divisi, yaitu seni rupa, media dan komunikasi, dan videografi. Dan untuk prokjanya, yang pertama ada Inktober. Apa itu Inktober? Inktober adalah kegiatan di mana calon anggota membuat seni gambar di bulan Oktober sesuai tema yang ditentukan. Dan yang kedua ada hunting, di mana semua anggota Langgas akan rekreasi ke suatu wisata dan bisa melakukan hal yang banyak, jangan bisa sharing tentang pengalaman foto dan seni atau editing, dan juga bisa melakukan hal-hal lain di dalam situ seperti lomba foto atau videografi. Kemudian untuk program kerja kita yang ketiga dan keempat, kita memiliki Arts Challenge dan Tutis. Keduanya merupakan program kerja untuk mengembangkan kreativitas peserta dalam bidang seni, terlebih dalam bidang menggambar. Perbedaan dari kedua program kerja ini, pada Art Challenge, peserta dibebaskan mengkreasikan dirinya tanpa terikat dengan tema. Sementara pada Tutis, peserta diberikan tema serta referensi untuk dikerjakan. Program kerja selanjutnya adalah Videograf dan Fotografi Challenge. Videograf adalah membuat video after movie dari kegiatan hunting yang dilakukan oleh anggota internal Langgas sendiri. Sedangkan Fotografi Challenge adalah kompetisi foto yang dilakukan anggota internal Langgas serta peserta lainnya untuk mengembangkan bakat dan minatnya dalam fotografi. Untuk penonton, calon anggota, kami menunggu kalian. Hello everyone, we are PJ, Discover Life, Speak Science. So, we are an organization in biology that focusing on student interest in studying English. What do we do? Here we are sharing about English skills ranging from speaking, debate, and test English for proficiency tips. There are many exciting activities that you can participate in, such as debate competition training, test of English proficiency training, public speaking training, and also opportunity to study cooperative with other universities. For
For friends who are struggling to learn English and also want to learn while build an experience in organization, PAJ is the best solution. So, don't take a longer time to think, let us join in PAJ. We are waiting for you guys. Love!